Halo, Pak Yuda. Iya, halo. Dah, kamu jangan panik kayak begitu. Usahakan tetap tenang di hadapannya Mas Raffi supaya Mas Raffi nggak curiga, ya. Saya akan pikirin bagaimana caranya. Tapi Pak Yuda, Nanti saya hubungin kamu lagi, oke? Ya. Ini masalahnya saya juga lagi kerepotan untuk ngurusin masalah pemindahan nama perusahaan ke nama saya. Nanti nggak? Udah. Pak Jarwo, emangnya Mama sakit apa sih Pak Jarwo? Pak Jarwo nggak ngerti kalau soal itu mah Gilang. Pak Jarwo cuma disuruh sama Bapak Yuda jemput Gilang langsung diantar ke rumah sakit. Kasian ya Pak Jarwo, Mama. Pasti Mama kepikiran deh soal Papa yang ninggalin rumah. Kenapa sih Mama itu nggak satu aja gitu sama Papa? Kenapa harus pisah gini? Gilang nggak usah mikirin itu, nanti pusing sendiri. Ya? Itu mah udah urusan orang tua, biarin aja. Habisnya sekarang Gilang sedih Pak Jarwo. Papi udah ninggalin Gilang. Masa sekarang Papa harus ninggalin Gilang lagi sih? Puyeng dah gua ngadepin ini anak. Mau gue belain dia, ntar bapaknya ngamuk. Kagak gue belain. Kesian juga tapinya. Pak Jarwo udah cari Kak Ilham belum? Gilang kesepian nih kalau nggak ada Kak Ilham. Kalau ada Kak Ilham kan Gilang jadi seneng. Ya kalau itu mah Pak Jarwo udah nggak tahu Gilang. Dan pastinya juga mereka udah nggak di Jakarta lagi. Nggak mungkin Pak Jarwo. Soalnya waktu itu pas Gilang ikut lomba outing, Gilang itu ketemu Kak Ilham. Ya masalahnya si Gilang lupa nanya sama Kak Ilham. Dia dari SD mana? Soalnya waktu itu pas ditanya itu cuman grup-grupnya aja. Ya sekarang mungkin udah pindah. Pak Jarwo cariin Kak Ilham dong Pak Jarwo. Gilang yakin kok Kak Ilham itu masih ada di Jakarta. Nih anak mulai bikin gua kesel nih. Pak, tolongin dong Pak cariin Kak Ilham sama Indah. Pak Jarwo nggak usah ngomong sama Mama sama Papa ya. Ini rahasia kita berdua aja. Ya dia ngatur gue nih anak. Sama kayak bapak tirinya. Pak Jarwo kok diem aja sih? Iya, janji, iya. Hati-hati ya. ya Allah nih anak-anak kenapa jadi nempel terus sih ke si Butari? Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Kita pulang yuk, ya. Udah siang juga, yuk. Yaudah. Yuk, pulang ke Mimi ya. Hati-hati di jalan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Butari, Iya, Bu. Butari tolong jangan pulang dulu ya, karena kita ada meeting dengan PT Persada Makmur yang ingin memberikan beasiswa untuk murid yang terpilih. Iya, Bu. Mari Butari. Mari, Bu. Kita harus buru-buru balik nih pulang, soalnya udah ada tamu yang nunggu di rumah. Tamu? Siapa Tante? Ada deh, pokoknya kita harus buru-buru pulang aja. Ih, Mimi bikin penasaran aja deh. Mimi kan seneng bikin surprise, biar kamu sama Bang Ilhamnya seneng. Bentar lagi nih, Pak Salman bakalan ngurus proses adopsi buat Ilham sama Indah. Ntar kan mereka bisa jadi anak sah gua sama Bang Jarwo. Duh, rasanya kagak sabar banget dah. Ilham sama Indah pasti juga bakalan seneng banget. Kak Ilham, Indah kepanasan nih, angkotnya mana? Sabar Indah, dikit lagi kok. Tapi Kak, Indah nggak kuat. Ya udah sini, ini pangku sini. Tante, nggak usah Tante, nanti ngerepotin Tante lagi. Iya, Mi. Indah kan berat nih. Nanti kalau misalnya Mimi yang pangku, Mimi bisa pegel. Tapi kalau Pipi nggak apa-apa, Pipi mah kuat. Ih, Indah.
Indah, Mimi kan mangkunya nggak pakai otot. Mimi mangkunya pakai hati. Ini sini kak. Tuh, angkotnya datang tuh. Yuk, 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 yuk. Tante kenapa? Enggak. Tante nggak apa-apa, enggak. Aduh, Gilang ngagetin aja ah. Itu Pak Jarwo, Kak Ilham ada di halte itu. Gilang lihat Kak Ilham, berhenti dulu Pak Jarwo, berhenti. Nggak bisa. Bisa Pak Jarwo, itu haltenya cuma di situ doang kok Pak Jarwo. Gilang, ini papa kamu nyuruh cepet-cepet nyampe ke rumah sakit. Jangan sampai telat. Kita ditungguin di sana, buru-buru ini. Itu berhenti dulu Pak Jarwo. Gilang lihat Kak Ilham. Gilang itu kangen banget sama Kak Ilham Pak Jarwo. Ya. Berhenti. Indah sayang. Mampus gue. Ada si Ilham sama si Indah. Aduh, kalau ketahuan gimana ini? Kak Ilham! Kak Ilham! Kak Ilham! Kak Ilham, Indah! Kak Ilham, Indah! Kak Ilham! Gilang salah lihat. Gak mungkin Mbak Jarwo tadi tuh. Gilang lihat Kak Ilham sama Indah. Sama perempuan. Sama ibu-ibu. Untung deh, dia kagak lihat Jenab. Kak Ilham, Indah! Udah. Yuk, kita jalan. Kita ditungguin sama papa di rumah sakit. Nanti kalau telat, Pak Jarwo yang dimarahin. Tapi tadi tuh ada Kak Ilham. Udah, salah lihat. Udah, ayo. Kak Ilham, Indah! Udah, naik. Udah. Kak Ilham! Udah. Halo? Kamu tuh apa sih? Telepon aja terus kamu. Saya ini lagi sibuk, lagi ada di rumah sakit. Istri saya sakit. Jangan ganggu saya terus dong. Pak Yuda, tapi sekarang saya benar-benar lagi panik, Pak. Lagi ada masalah besar di pabrik dan ini soal sidik jarinya Pak Raffi. Maksud kamu? Iya, tadi Pak Raffi mendadak marah dan sepertinya dia tahu kalau ada yang memanfaatkan sidik jarinya dia, Pak. Iya, dan tadi semua staf juga disidang sama Pak Raffi. Kata Pak Raffi kalau misalkan nggak ada yang ngaku, dia akan lapor ke polisi, Pak. Tenang aja dulu. Kamu kan pintar berkelit. Kamu cari alasan apa, kek? Pak Yuda, tapi saya benar-benar udah kehabisan ide, Pak. Saya benar-benar takut. Kalau sampai polisi datang, saya pasti ketahuan, Pak Yuda. Payah juga dia. Aku pikir dia bisa diandelin. Ternyata masalah ginian aja dia panik. Halo, Pak Yuda. Iya, halo. Dah, kamu jangan panik kayak begitu. Usahakan tetap tenang di hadapannya Mas Raffi supaya Mas Raffi nggak curiga, ya. Saya akan pikirin bagaimana caranya. Tapi Pak Yuda, Nanti saya hubungin kamu lagi, oke? Ya. Ini masalahnya saya juga lagi kerepotan untuk ngurusin masalah pemindahan nama perusahaan ke nama saya. Nanti nggak? Udah. Gila. Mama mana, Pak? Mama di dalam. Mama udah membaik, udah siuman, udah sadar, udah boleh dijenguk. Ya. Gilang neokin ya, Ma? Iya. Neokin. Pucet. Diam lo, gue lagi panik. Lo.
Pak, iya. Bagaimana kondisi istri saya, Dok? Ibu Rianti hanya kelelahan dan dehidrasi. Itu dari dampak stres yang dialami oleh Ibu Rianti.